Berikut 5 cara hidup hemat yang wajib dilakukan setelah menerima gaji. Gaji sudah masuk. Kata-kata itu memang yang paling indah didengar. Di awal bulan, setelah menerima gaji itu, kamu pun hidup mewah. Beli kopi di kafe setiap hari, belanja baju-baju yang diinginkan, makan-makan bersama teman-teman. Lalu akhir bulan tiba dan kamu terpaksa makan mie instan setiap hari karena tidak ada uang lagi. Cara hidup hemat adalah kemampuan yang wajib kamu miliki supaya kamu tetap bisa bahagia di awal maupun akhir bulan. Terlebih lagi kalau kamu punya tanggungan atau tinggal sendiri dan harus membayar semua tagihan dengan gaji. Berikut 5 cara hidup hemat setelah menerima gaji. Nomor 1. Tetapkan batas maksimal pengeluaran setiap bulan. Ketika kamu sudah menerima gaji, segera tetapkan batas maksimal pengeluaran kamu untuk 1 bulan ke depan sesuai dengan gaji yang kamu terima. Perhatikan juga berapa jumlah uang yang ingin kamu tabung untuk bulan itu dan pertimbangkan rencana menabung kamu dalam menentukan batas maksimal pengeluaran. Setelah menentukan target tersebut, pastikan kamu tetap disiplin dengan target yang sudah kamu tetapkan sendiri dan tidak mengeluarkan uang lebih dari jumlah maksimal tersebut. Jangan sampai kamu mengambil uang yang seharusnya kamu tabung untuk bisa menutupi pengeluaran kamu. Untuk menambah motivasi, kamu bisa mengajak teman-teman kamu untuk memberikan semangat atau mengajak mereka ikut membatasi pengeluaran mereka agar kamu tidak sendiri. Dengan sama-sama berjuang untuk membatasi pengeluaran ini, kamu tidak hanya akan lebih disiplin, tapi juga harus bertanggung jawab karena ada teman yang akan menegur kamu kalau kamu melakukan hal-hal yang membuat pengeluaran kamu lebih banyak daripada target yang sudah ditetapkan. Nomor 2. Buat daftar kebutuhan untuk 1 bulan ke depan. Coba pikirkan kebutuhan kamu untuk bulan selanjutnya. Apa saja kebutuhan yang paling penting? Buatlah daftar berisi semua kebutuhan itu dan cantumkan estimasi pengeluaran kamu untuk masing-masing kebutuhan, mulai dari pembayaran uang sewa, tagihan listrik dan internet, pembelian bahan makanan untuk sebulan ke depan, hingga servis motor atau mobil yang rusak. Setelah itu, buatlah rencana kapan berbelanja atau melakukan pembayaran untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Sebisa mungkin hanya pergi belanja dan melakukan pembayaran untuk memenuhi kebutuhan itu. Dengan begitu, kamu akan lebih disiplin membatasi waktu dan pengeluaran uang kamu hanya untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nomor 3. Buat skala prioritas untuk keinginan. Mungkin kamu memiliki keinginan-keinginan khusus untuk bulan ini di luar kebutuhan yang ada dan ingin mengeluarkan sedikit uang untuk memenuhi keinginan tersebut. Contohnya adalah traktir pasangan saat anniversary, membeli kado untuk ulang tahun ibu, atau membeli sepatu yang sudah kamu idamkan. Sebelum kamu membuat rencana memenuhi keinginan kamu itu, coba perhitungkan apakah kira-kira kamu bisa mengeluarkan uang untuk keinginan kamu itu tanpa melebihi target maksimal yang sudah kamu tetapkan. Jika iya, maka kamu bisa memenuhi semuanya. Tapi, jika tidak, saatnya membuat skala prioritas. Skala prioritas ini bisa berdasarkan bermacam-macam faktor. Pertama, kamu bisa memikirkan bagaimana dampaknya pada hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu jika kamu tidak memenuhi keinginan tersebut. Kamu bisa juga membuat skala prioritas berdasarkan keinginan mana yang akan membuat kamu lebih bahagia dan tidak stres. Tentukan apa yang terpenting bagi kamu dalam hal tujuan dari keinginan itu dan buat skala prioritas berdasarkan hal tersebut. Lalu, buatlah keputusan tentang alokasi pengeluaran untuk keinginan-keinginan kamu itu berdasarkan skala prioritas tersebut. Jangan lupa juga untuk tidak melebihi batas maksimal pengeluaran kamu untuk bulan tersebut. Nomor 4. Letakkan uang yang akan dikeluarkan dan uang tabungan di rekening yang berbeda. Supaya kamu benar-benar disiplin dengan target maksimal pengeluaran yang sudah kamu tetapkan, pisahkan uang untuk pengeluaran kamu dengan uang tabungan kamu. Kamu bisa membuat rekening terpisah untuk kedua tujuan tersebut, atau mentransfer uang tabungan kamu ke rekening orang yang kamu percayai. Seperti orang tua kamu atau pasangan kamu supaya kamu tidak bisa dengan mudah mengakses dan menggunakan uang tabungan kamu untuk pengeluaran kecuali darurat. Supaya kamu semakin termotivasi untuk tidak menggunakan uang tabungan tersebut, tetapkan juga tujuan utama kamu dalam menabung.
Contohnya adalah membeli tiket untuk liburan di luar negeri dengan teman, membeli kado untuk pasangan atau orang tua, tiket konser band yang ingin kamu tonton dari dulu, dan masih banyak lagi. Motivasi juga bisa datang dari orang-orang di sekitar kamu. Kamu bisa mengajak orang-orang yang dekat dengan kamu untuk memberi motivasi tambahan dan menyemangati kamu agar bisa menerapkan cara hidup hemat. Nomor 5. Bayarlah tagihan dan utang terlebih dahulu. Sebelum membelanjakan uang kamu untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, lunasi dulu semua tagihan dan utang kamu ketika menerima gaji. Tagihan-tagihan tersebut termasuk uang sewa rumah atau kos, uang sekolah anak, cicilan mobil, kredit di bank, hingga utang patungan membeli kado bersama teman-teman. Ketika kamu melunasi tagihan dan utang-utang kamu terlebih dulu, kamu tetap bisa menjaga hubungan kamu dengan orang lain dan tidak dikenakan sanksi dari lembaga manapun kalaupun ternyata kamu salah perhitungan dan kehabisan uang pada akhir bulan. Kamu juga tidak terbeban dengan kewajiban pembayaran atau utang di tengah-tengah ataupun akhir bulan. Jadi, sebelum mengeluarkan uang untuk tujuan yang lain, jangan lupa bayar tagihan dan utang-utang kamu terlebih dulu.